Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Akila Febri Anjula dari Prodi S1 Keperawatan kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki sumber dan Dewan Dakwah. Bapak Muhammad Natsir dan Dakwah Islamiyah. Bapak Muhammad Rum pernah berkata, kecermatan dan ketelitian Bapak Muhammad Natsir dibangun karena kebiasaan beliau mempelajari Al-Quran dengan teliti, pasca beliau dihargai dan dipuji orang. Bapak Muhammad Hatta berkata, ada suatu ketika Bapak Soekarno tidak mau menandatangani penjelasan resmi yang tidak disusun oleh Bapak Muhammad Natsir. Lalu Bapak Muhammad Natsir lebih menitikberatkan uraiannya tentang dakwah bil hikmah. Ini bisa dibaca lebih lanjut dalam buku beliau Fiqhud Dakwah. Dengan mengutip pendapat Bapak Muhammad Abduh, Bapak Muhammad Natsir berkata bahwa hikmah itu adalah memahamkan rahasia dan faedah tiap-tiap sesuatu. Hikmah adalah pengetahuan yang tinggi untuk menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Terdapat dalam Al-Quran yang artinya, siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal sehat. Hikmah bisa disebut juga dengan wisdom atau kebijaksanaan atau juga filsafat. Setiap kita adalah dai atau penyampai informasi atau berita benar, sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan kita. Apapun aktivitas kita, maka kita sedang berdakwah, baik di dunia politik, pendidikan, berdagang, bertani, beternak, dan aktif di kantor. Bapak Muhammad Natsir selalu memulai uraian tentang dakwah beliau dengan mengutip Quran Surat Al-Imran ayat 124 yang artinya, hendaknya kita masuk segolongan umat mengajak berdakwah kepada al-khair, kebaikan yang universal, menyuruh dengan ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kepada al-khair berarti mengajak secara hikmah dan keteladanan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya tidak ada paksaan. Dengan ma'ruf berarti cara yang biasa dilakukan agar sasaran dakwah sadar untuk berbuat. Dari mungkar berarti tidak ada unsur dakwah itu menghalalkan segala cara, oportunis dan hipokrit atau melihat dari yang mungkar. Ubah dengan kekuasaan. Jika tidak mampu, dengan memberi nasihat. Jika tidak mampu juga, baru dengan berpaling atau tidak ikut berbuat mungkar. Kendati yang ketiga, ini pertanda lemahnya iman yang berdakwah. Selain dari berdakwah melalui hikmah atau bijak, Bapak Muhammad Natsir juga mengedepankan satu lagi istilah, yakni dakwah bilhal. Istilah ini adalah istilah yang beliau cetuskan sendiri sebagai padanan istilah dakwah bilisan. Dakwah bilisan adalah berdakwah dengan kata-kata seperti berbitato, ceramah, orasi, dan sebagainya. Ada kalanya tidak ada diskusi dan ada kalanya ada. Dakwah bilhal adalah dakwah yang dengan perilaku atau tindakan aksi nyata. Bapak Muhammad Natsir berpolitik melalui jalur dakwah. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri pada masa Presiden Soekarno, berpolemik dengan Bapak Soekarno tentang asas negara. Bapak Natsir ingin negara Islam, sementara Bapak Soekarno ingin negara sekuler, tapi keduanya tidak berhasil. Diutus pada masa Bapak Soeharto ke Aceh memberantas pasukan Daud Bereuh, tapi malah berangkulan dengan Daud Bereuh. Anda Muslim, saya juga Muslim. Jika ada di antara kita yang mati dalam pertempuran, tidak ada yang mati syahid. Pernah menjadi mediator mempertemukan Pak Soeharto dengan Perdana Menteri Jepang. Bagaimana Jepang bisa berinvestasi di Indonesia. Setelah itu, investor Jepang berdatangan ke Indonesia menanamkan modalnya. Kemudian investor datang menawarkan hadiah apa yang diinginkan oleh Bapak Muhammad Natsir dan beliau bilang, kalau kalian mau mengasih hadiah, kasihkan saja ke rakyat kami. Saya tidak berhak menerimanya. Saat pulang ceramah seharian dan para dai terpencil yang kebetulan sedang ada di Masjid Al-Furqan, kantor pusat Dewan Dakwah. Langsung beliau keluarkan amplop yang berisi uang sebagai penceramah tadi dari kantong celana dan bajunya dan langsung dibagi-bagikan ke mereka tanpa dilihat berapa isi amplop tersebut.
Saat mendirikan lembaga kesehatan, awalnya bernama Balai Kesehatan Ibnu Sina di Bukit Tinggi tahun 1969. Dengan semangat takwa bilhal, beliau bilang, kalau mau terang, jangan matikan lampu orang tapi nyalakan lampu kita. Saat itu rumah sakit Immanuel sudah ada sejak masa kolonial yang dikelola oleh Belanda dengan latar belakang rumah sakit Kristen. Lalu beliau bersama Badan Kontak Umat Islam mendirikan Balai Kesehatan dengan nama Ibnu Sina. Demikian juga Balai Kesehatan Panti yang dikelilingi oleh non-muslim. Dengan warga negara non-muslim, beliau tetap menjaga kerukunan. Bapak Muhammad Natsir menghindarkan diri dari memperkatakan perbuatan, tetapi memperbuat apa yang dikatakan. Pada masa Bapak Muhammad Natsir memimpin pemerintahan Perdana Menteri, Undang-Undang Pendidikan belum ada. Beliau meminta Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Dr. Bahdar Johan, Menteri Agama, Bapak Kiai Haji Wahid Hashim, merumuskan bagaimana pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Kedua, menteri ini melahirkan peraturan bersama tahun 1951 yang berisikan perlunya pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum. Sampai saat sekarang, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah umum dan perguruan tinggi. Kampus kita sekarang ini, yakni Universitas Muhammad Natsir, adalah untuk mengenang jasa beliau dalam berdakwah di bidang pendidikan. Universitas Muhammad Natsir kita sebut kepanjangannya saja atau UNIF M. Natsir, atau jika sudah familiar disebut Muhammad Natsir saja, kurang pas dengan sebutan UMN. Sebagai bagian dari Civitas Akademika, mahasiswa, dosen, dan pengelola kampus harus membaca dan mengenal biografi beliau. Bangsa yang beretika adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bapak Muhammad Natsir adalah pahlawan nasional yang dirujuk keteladanannya oleh dunia, terutama dunia Islam. Adalah kewajiban kita menjadikan kampus ini sebagai agen untuk menduniakan beliau di bidang pendidikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.